Memang sholat ini oleh umat Islam terlalu dibesar-besarkan. Sepertinya segala-galanya itu sholat. Hadis tentang sholat banyak sekali. Tetapi dalam Al-Quran hanya disebut sekali-kali. Betul gak? Dan tidak diuraikan. Berapa rokaat, bacanya apa, sujud seperti itu nggak ada. Hanya aqimus sholah saja. Dari mulai surat Al-Baqarah, Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholat. Itu saja. Yuqimunas sholat, aqimus sholah. Ada lagi aqimus sholat li duluki syamsi. Ada lagi aqimus sholat li dzikri. Tapi tidak dijelaskan. Segudang, bahkan kajian kitab fikih, ya, Fiqhul Madzhabul Arba'ah 6 jilid, itu hampir 2 jilid bab sholat semuanya. Kenapa terlalu besar ini? As-sholatu imaduddin. Sholat itu tiang agama. Man aqamaha faqad aqamaddin. Kalau mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Wa man tarakaha, dan barang siapa meninggalkan sholat faqad haddamadin, berarti menghancurkan agama. Lalu hadis lagi, inna awwala ma yuhasabu bil mar'u yaumal qiyamah as-sholatu. Nanti di hari kiamat yang pertama-tama dihisab amalan kamu adalah sholatmu. Apabila sholatmu nggak benar, maka semua amal kebaikanmu nggak ada yang diterima. Ini betul-betul sepertinya sholat itu menjadi kerangka besar dalam beragama. Betul nggak begitu? Iya. Ternyata di dalam Al-Qur'annya malah yang menjadi tolok ukur bukan sholat. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang berdusta dalam agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yang membiarkan anak yatim terlantar. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin, dan tidak mau ngasih makan orang miskin. Fawailun lil. Jadi artinya kalau kamu tidak melihara anak yatim, tidak ngasih orang miskin, sholatmu dibayar dengan well. Kebalik begitu. Sing bener nih. Hadis apa Quran? Jadi artinya bahwa streamline dalam beragama, menurut Al-Quran, beragama itu lebih mementingkan keadilan sosial dan supremasi hukum daripada ritual-ritual. Ritual ini sebetulnya hanya pelatihan membangun jiwa kita, betul nggak? Dari sholatnya, dari puasanya, zakatnya, hajinya, itu membangun kepedulian sosial. Yuk kita uraikan sebentar. Setiap hari kita berjamaah 5 kali di musola atau di masjid. Setiap blok ada musola, betul nggak? Ketemu 5 hari, terjadi komunikasi yang intensif. Dulu belum ada HP, Pak. Pertemuan fisik langsung. Artinya kondisi yang ada di desa masing-masing, kita tahu siapa yang mati, siapa yang sakit, siapa yang datang, siapa yang pergi. Tahu semua kan? Karena tiap hari ketemu. Salaman tiap hari, sehari 5 kali. Betul nggak? Kita masuk masjid. Andaikan seorang sekda atau pejabat atau danramil atau bupati datang terlambat, boleh nggak menyingkir orang di depan untuk bupati ke depan? Ada nggak aturannya di masjid orang kaya di depan, miskin di belakang? Ada nggak aturannya pejabat di depan, rakyat di belakang? Nggak ada. Aturannya siapa sing tekane ulu, dorokan ning tekane kari ning gore. Untuk apa? Pembauran. Dan coba kita rasakan dalam diri kita. Hei orang kaya, ketika engkau masuk masjid, masih ingatkah engkau kaya? Lupa. Percayalah. Hei orang miskin, apakah engkau kecil hati, minder, berdampingan orang kaya? Tidak. Dia lupa jadi orang miskin.
itu kesetaraan dibangun setiap saat di dalam agama Islam kita ini. Paham dikit? Zakat 10%, bukan palang, 10% atau 5% atau 2,5% itu untuk kepedulian sosial. Betul enggak? Puasa untuk membangun cinta kasih kepada mereka yang miskin. Merasakan sendiri betapa sakitnya orang lapar itu. Semuanya kepedulian sosial. Itu yang jadi persoalan. Andaikan Islam itu dibalik sekarang, ibadah sosial kita utamakan daripada seremonial dan ritual, saya kira bangsa ini akan makmur semuanya. Betul enggak? Masa ibadah umroh tiap tahun, tetangganya anak yatim enggak sekolah dibiarkan saja? Siapa orang Kristen yang mendapatkan jaminan masuk surga? Tuhan Yesus Kristus mengingatkan supaya berbuat kebaikan kepada sesama manusia, sehingga kelak terhindar dari penghakiman terlempar ke dalam nyala api yang kekal. Tuhan Yesus Kristus menghendaki umatnya kelak hidup damai sejahtera di sorga. Mari kita memahami dan menjadi pelaku firman-Nya, sebagaimana pernyataan Tuhan Yesus Kristus yang tertulis di Matius 25 ayat ke-31-46. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan, ketika aku haus, kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit, kamu melawat aku, ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing, dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan, ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian, ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Saudaraku yang seiman, sudah sangat jelas bukan pesan Tuhan Yesus Kristus bahwa kita hendaknya berbuat kemanusiaan kepada mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Apa saja yang kita ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa saja yang kita lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Itulah kunci kerajaan sorga. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi saudaraku semua dimanapun kamu berada, adalah suatu kemustahilan kita akan disebut memiliki kasih terhadap Tuhan, jika kepada sesama manusia saja kita tidak berdaya untuk berbuat kasih.